Mari kita bersama-sama membuka Alkitab kita dari Injil Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-41. Tapi kita tidak akan membacanya semua. Injil Yohanes pasal yang ke-9 ayat 1 sampai 41 kita hanya akan baca ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Judul dari perikop ini adalah orang yang buta sejak lahirnya. Saya akan membaca ayat 1, Bapak Ibu akan membaca ayat 2. Kita akan membaca secara bergantian dalam ayat sampai kepada ayat yang ke-7. Ayat 1, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Selama aku di dalam dunia, akulah terang dunia. Dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus. Maka pergilah orang itu, ia membasuh kaki dirinya, lalu kembali dengan matanya sudah melek. Salah satu momen atau kesempatan yang selalu diingat, selalu dikenang, bahkan mungkin kita membuat acara yang spesial dan khusus dalam kehidupan kita adalah saat-saat di mana kita merayakan ulang tahun. Apalagi mungkin bagi seorang anak remaja, saat-saat yang paling ditunggu oleh sebagian besar mereka adalah saat mereka berumur 17 tahun, karena pada saat itu juga mereka berhak untuk mendapatkan KTP. Ataupun mungkin akhirnya bisa memperoleh dan mengurus SIM. Walau sekarang ini banyak anak-anak meskipun masih usia 10-11 tahun, orang tua mengizinkannya membawa motor tanpa memikirkan dampak-dampak dan akibatnya di jalanan. Saya ngelihat Bapak Ibu, kalau bukan kita yang hati-hati, biasanya akan pasti terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Karena biasanya orang-orang yang seperti itu mereka tidak mengerti rambu-rambu lintas, mereka tidak mengerti etika berkendaraan, mereka juga tidak mengerti aturan-aturan yang berlaku ketika mereka diperhadapkan dengan kendaraan-kendaraan lain. Tetapi yang saya mau katakan adalah pada saat seseorang mengingat kembali atau tiba pada saat merayakan hari ulang tahun mereka, maka biasanya ada yang mereka pikirkan ataupun mungkin yang mereka harapkan di situ. Mungkin yang paling umum diharapkan adalah kira-kira pasangan saya atau anak saya atau orang tua saya akan memberikan saya apa di saat hari ulang tahun saya. Saya kira buat orang tua mungkin itu tidak banyak lagi yang terjadi. Tetapi buat anak-anak. Dan pada umumnya orang tua itu berpikir pada saat mereka berulang tahun hanya bersyukur kepada Tuhan buat usia umur yang Tuhan sudah tambahkan 1 tahun lagi. Cukup berhenti sampai di situ. Tetapi mereka tidak mengingat bahwa sebenarnya ketika ulang tahun itu terjadi, ada 3 pengertian makna waktu yang terjadi dalam hidup mereka. Yang pertama ada, karena kalau kita menyelidiki dalam Alkitab, kita temukan 3 makna waktu. Ya, saya pernah menyinggung ini beberapa kali. Yang pertama disebut dengan aion. Bukan aeon ya. Kalau aeon boleh nanti Bapak Ibu jalan-jalan mungkin santai ria di sana, duduk ngopi dan minum-minum ya. Bukan aeon, tapi aion yang artinya adalah waktu yang tidak bisa dihitung, yaitu dari sejak penciptaan sampai kepada kekekalan.
Ya, Tuhan menciptakan dunia ini dari yang tidak ada menjadi ada sampai kepada kekekalan dan kita tidak dapat mengukur itu. Ya. Dan setiap orang akan diperhadapkan pada hal ini. Dan apa yang akan terjadi kelak di masa aion itu ditentukan oleh apa yang kita kerjakan dan apa yang kita lakukan pada saat ini. Ya. Yaitu sebagaimana Tuhan mengatakan bahwa setiap orang akan menerima apa yang patut diterimanya sesuai dengan apa yang mereka perbuat di dunia ini. Bagi mereka yang percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi, Yesus mengatakan bahwa aku pergi ke situ, yaitu ke surga, untuk menyediakan tempat bagi kamu. Sebab di mana aku pergi, di mana aku berada, di situ juga kamu akan berada. Sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagi setiap orang yang percaya. Tetapi bagi mereka yang tidak mengerti kebenaran firman Tuhan, yang tidak memiliki iman kepada Yesus, yang belum memiliki jaminan keselamatan, mereka tidak tahu kemana mereka akan pergi. Dan mereka hanya akan berkata, mudah-mudahan. Makanya seringkali kita berdoa, ataupun mungkin kita memberikan support kepada orang lain, ataupun mungkin hanya sekedar kata-kata yang indah kita berkata, mudah-mudahan almarhum diterima di sisi Tuhan yang Maha Kuasa di tempat yang terbaik. Mudah-mudahan. Sebenarnya kita tidak bisa mengatakan itu. Karena orang itu memilih jalan hidupnya ketika kesempatan hidup masih diberikan kepada mereka. Kemudian waktu yang kedua yang Tuhan berikan kepada kita yang disebut dengan kronos. Kronos ini adalah waktu yang bisa dihitung. Yaitu detik, menit, jam, hari, minggu, bulan, tahun. Dalam setiap rentang waktu ini, kita melakukan ataupun mungkin mencapai berbagai macam aspek dalam kehidupan kita. Hari ini mungkin 3 waktu yang ada di dalam Alkitab bisa kita jalanin. Dan mungkin bermakna atau tidak bermakna itu akan terjadi kelak dalam kehidupan kita. Jadi setiap hari kita berada di dalam rentang waktu, detik, menit, dan seterusnya. Sehingga kita membuat satu yang disebut dengan kronologis. Ya, biasanya kalau orang diperhadapkan di pengadilan untuk mengetahui secara detail peristiwa yang telah terjadi, maka dibuat kronologisnya. Ataupun mungkin bagi Bapak Ibu yang punya kendaraan lalu kemudian diasuransikan, pada saat sampai ke kantor asuransi, lalu pihak asuransi bertanya, bagaimana kronologis peristiwa dan kejadian yang terjadi. Lalu diceritakan, lalu kemudian dibuat gambar sedemikian rupa untuk meyakinkan mereka tentang peristiwa itu sehingga pihak asuransi dapat memberikan jaminan dari klaim yang diberikan oleh orang tersebut. Nah, kemudian waktu yang ketiga itu dimaknai sebagai kairos. Kairos ini dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan momen ataupun kesempatan. Dan momen itu, kesempatan itu hanya sekali dan tidak akan pernah terulang kembali. Saya kasih satu contoh. Ketika seseorang merayakan hari ulang tahunnya pada yang ke-17 tahun, maka hari itu juga, detik itu juga, menit itu juga, itu perayaan itu hanya terjadi sekali untuk selamanya dan tidak akan pernah terulang kembali karena memang sudah dirayakan. Lalu kemudian berlalu begitu saja dan kemudian dia mencapai usia yang ke-18 tahun. Jadi memang kesempatan kita merayakan ulang tahun kita, tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, kelima, ada momen-momen, ada kesempatan-kesempatan kita mengingat itu. Dan tetapi yang menjadi pertanyaannya adalah ketika kita mengingat momen dan kesempatan itu, seberapa banyak kesempatan yang sudah kita ambil dan kita maknai dalam kehidupan kita menjadi sesuatu yang berarti. Dan akhirnya kita akan mencatat sejarah
ataupun kronologis kehidupan kita dari tahun ke tahun. Dan itu akan berguna menentukan waktu aion kita di dalam kekekalan. Nah, namun saya mau mengingatkan kita Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, pada saat kita berada di usia-usia yang sekarang, khususnya mungkin buat orang tua yang sudah usia 50 tahun ke atas, ketika kita berulang tahun, kita harus mengingat satu hal yang penting. Bahwa hari itu usia kita atau umur kita berkurang 1 tahun lagi. Kalau Tuhan memberikan kesempatan dan waktu kepada kita misalnya 70 tahun. Maka sekarang saya 56 tahun. Artinya waktu yang masih Tuhan berikan kepada saya, kalau masih Tuhan berikan kepada saya hanya 14 tahun lagi. 56 tahun akan berlalu. Ada apa yang saya ciptakan? Ada apa yang saya buat? Ada apa yang saya catat dari hari ke hari dalam setiap momen dan kesempatan yang sudah saya lalui hingga sampai usia ini. Dan kemudian tersisa 14 tahun lagi. Dan dalam rentang waktu 14 tahun ini kira-kira apa yang akan saya capai? Apa yang akan saya perbuat? Apa yang akan saya raih untuk kemudian kelak saya mencatatkan sejarah yang berarti, yang menarik dan penting sampai kepada aion. Kita diperhadapkan dengan tahta pengadilan Kristus. Nah, beberapa waktu lalu dalam Permata, bahkan juga di kebaktian remaja, saya menyinggung Bapak Ibu. Di satu kota saya pernah melayani satu gereja, lalu saya mengunjungi satu keluarga. Keluarga ini cukup kaya. Tentu biasanya kalau disebut kaya ya dilihat dari apa yang mereka punya. Dan rumahnya itu berada di pusat kota, bahkan di dekat lapangan yang begitu penting. Ya, kayak semacam alun-alun begitu. Rumahnya megah, mentereng. Usia orang ini mungkin lebih kurang 57 ataupun 58 tahun. Lalu pada saat saya ngobrol dengan dia, dan maaf Bapak Ibu, dia sudah kena stroke. Tangannya sudah tidak bisa bergerak satu. Jalannya pun sudah mulai timpang. Tentu tidak ada seorang pun yang menginginkan itu terjadi. Tapi itu bisa terjadi pada siapapun. Kalau Tuhan izinkan ataupun ada sesuatu yang kita lakukan yang tidak membangun kehidupan yang sehat. Dalam obrolan itu dia berkata begini. Saya bilang gini, Om kita berdoa yuk. Boleh gak saya minta didoakan katanya. Kenapa? Saya bilang. Tolong doakan saya. Supaya saya sembuh. Kalau saya sembuh. Saya lihat di gereja belum ada kolam baptisan. Saya mau bangun kolam baptisan. Saya mau ikut membangun gereja. Saya bilang, oke Om, baik kita berdoa. Tapi dalam hati gini, telat Om. Sudah umur berapa sekarang baru nyadar seperti itu. Seberapa banyak sudah berbuat untuk Tuhan, untuk keluarga dan lain sebagainya. Tetapi sekarang ketika sudah mulai tidak berdaya, tidak ada lagi kekuatan yang cukup untuk itu. Sudah pasrah, lalu kemudian tawar-menawar. Kalau saya masih diizinkan, saya akan melakukan ini dan itu. Saya mau mengajak kita bersama-sama. Selagi masih ada kesempatan pada hari ini, kita akan berkata, aku mau melakukan itu. Aku mau ambil bagian dalam pekerjaan Tuhan. Aku mau terlibat dalam pelayanan yang Tuhan percayakan bagiku. Nah, untuk menghadapi, menyikapi hal ini, maka Musa mengajak kita untuk merenungkan dalam Mazmur pasal yang ke-90 ayat 4 sampai 5 berkata begini. Sebab di matamu 1000 tahun sama seperti hari kemarin apabila berlalu atau seperti suatu giliran jaga di waktu malam. Engkau menghanyutkan manusia. Mereka seperti mimpi, seperti rumput yang bertumbuh
Di waktu pagi berkembang dan bertumbuh. Di waktu petang lisut dan layu. Nah, paling tidak di sini ada dua gambaran yang diberikan oleh Musa. Yang pertama dikatakan hidup kita ini seperti jaga malam. Ya, jaga malam, baru mungkin kita jam 10 malam jaga, kita berada di satu tempat. Kalau sekarang kan kayaknya karena sudah kebanyakan perumahan-perumahan yang eksklusif, ada sapam dan mungkin ada security yang menjaga, tidak ada lagi jaga malam ya Bapak Ibu ya. Tetapi di daerah-daerah tertentu bahkan saya pernah mengalami Bapak Ibu. Jadi waktu saya kuliah, saya libur, tapi saya tetap ada pelayanan karena ada tanggung jawab yang diberikan oleh gereja kepada saya di beberapa tempat. Dan saya tinggal di rumah pendeta Yairus Sasugian yang nanti minggu depan akan melayani kita di tempat ini ya. Minggu depan hari Sabtu dan Minggu ya kita dilayani untuk pembinaan dan ibadah minggu. Nah, pada waktu itu mereka pulang ke kampung ya, ke kampung halaman melihat orang tua. Dan selama saya liburan Bapak Ibu, saya beberapa kali dapat giliran ronda, jaga. Dan ada beberapa teman di situ yang dilakukan adalah main catur, minum kopi dan ngobrol. Dan tiba-tiba tanpa terasa pagi sudah datang kembali dan matahari bersinar. Selesai. Nah, lalu kemudian pemazmur dan Musa juga berkata, hidup kita ini seperti bunga, seperti tanaman. Pagi-pagi dia berkembang dengan mekar dengan begitu indahnya. Enak dipandang, sedap untuk dilihat. Bahkan wanginya yang begitu harum. Tetapi nanti sore dia sudah layu. Dan tidak lagi enak dipandang. Tidak lagi wangi. Dan tidak ada lagi berharga. Dan itu menggambarkan kehidupan manusia. Bahwa sesungguhnya hidup kita ini begitu singkat. Dan dalam waktu yang singkat ini, apa yang sudah kita catat dan kita buat dalam sejarah kehidupan kita untuk membentuk satu kronologis yang indah di dalam kairos yang Tuhan berikan, kesempatan-kesempatan yang Tuhan berikan dan akan berguna sampai di aion, kekekalan. Nah, apa kemudian yang dikatakan oleh Rasul Paulus? Kalau kita memperhatikan Bapak Ibu, ada baiknya kita sejenak ke depan. Apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus dalam, Musa. Mazmur pasal yang ke-90. Ayat yang ke-10 berkata, mulai dari ayat 9. Sungguh, segala hari kami berlalu karena gemasmu. Kami menghabiskan tahun-tahun kami seperti keluh. Nah ini yang menarik. Masa hidup kami 70 tahun. Dan jika kami kuat 80 tahun. Dan kebanggaannya adalah kesukaran dan penderitaan. Sebab berlalunya buru-buru, cepat-cepat. Dan kami melayang lenyap. Alkitab sudah mengatakan itu pada zaman itu. Masih banyak orang yang berumur ratusan tahun. Sekarang umur 90 tahun itu sudah sulit kita temukan. Betul ya Bapak Ibu ya? Di sini ada yang 80 tahun? Coba angkat tangan. 75 tahun? 70 tahun? Lah, kemana sudah yang berumur 70 tahun? Belum sampai ke sana. Tapi kita tidak tahu sampai umur berapa Tuhan akan izinkan kita hidup. Bapak Ibu, seminggu ini saya sibuk. Walaupun melalui media telepon dan media sosial lainnya, ngurus ibu saya. Ya. Karena kondisinya sangat parah. Bisa dibayangkan Bapak Ibu umurnya 97, berarti kita semua kalah. Sekampung itu tidak ada lagi seimbang. Seumur dengan dia. Bapak saya umur 95 tahun. Kakinya sudah jadi sedikit, ternyata ibu saya itu lebih tua daripada bapak saya. Yang namanya cinta ya Bapak Ibu ya. Enggak kenal usia ya. Walaupun berbeda bertahun-tahun tidak jadi masalah. Yang penting kan cinta mereka ya sampai usia mereka. Sampai sudah melihat buyut-buyutnya gitu ya. Nah jadi yang menjadi keluhannya adalah sering kedinginan. Jadi yang mengurus itu sekarang adalah mamanya Laura ya. Sering kedinginan lalu kemudian diajak keluar berjemur. Tetapi kemudian Bapak Ibu terkelupas. Bengkak-bengkak, terkelupas, sudah kayak penyakit kulit dan kayak penyakit kusta mengerikan begitu.
Lalu saya berkata, udah bawa karena selama ini terlalu percaya dengan perawat yang rawat dia. Sedikit-sedikit perawatnya, sedikit-sedikit perawatnya. Saya bilang ke dokter, coba ke dokter. Nah, ada suatu keluarga berkata begini, sudahlah, toh juga udah tua. Mau apa lagi? Saya bilang gini, selagi masih ada kesempatan, harus kita lakukan apa yang terbaik. Saya bilang, akhirnya ternyata BPJS ibu saya itu nggak terbayar, kelupaan atau gimana gitu. Kakak saya yang di Medan biasanya bayar, nggak terbayar. Jadi saya harus ngurus bapak ibu dendanya segala macam gitu. Dan kemudian tapi ibu saya juga sudah punya niat, saya mau berobat, nggak usah pikirkan uang. Dia masih punya uang di mana-mana gitu loh Bapak. Di tasnya, di kantongnya, di amplop, ada puro-puro namanya digantung. Pokoknya berserakan tuh kakak saya cerita gitu. Dibawalah itu gitu ya Bapak Ibu. Nah, lalu dokter berkata begini, ini vitamin dalam kulitnya itu sudah kurang. Jadi akhirnya kulitnya seperti itu dan jangan sekali-kali dibawa lagi ke matahari. Karena itu akan makin rusak. Jadi harus diperlakukan seperti bayi. Kasih body lotion, kasih bedak dan segala macam begitu ya. Nah itu ternyata apa yang dikatakan oleh Musa, ini saya mau garis bawahi. Masa hidup kami 70 tahun. Lebih daripada itu. Kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Bisa dibayangkan, bapak saya udah jalan. Setiap kali saya telepon bapak ibu, saya udah gak bisa jalan. Selalu itu yang dia ngomongin. Saya sudah susah. Saya bilang, ya namanya juga usia. Jangankan seperti bapak usia segitu 95. Kami aja masih separuh umur sudah banyak keluhan gitu. Nah ibu saya yang penting kita bisa telepon dia udah gak denger lagi bapak ibu. Ya dia ngomong ya kita dengerin, ya kita nyaut-nyaut juga. Ya. Yang penting kita ada reaksi gitu. Nah, saya nggak tahu, saya sudah capek, saya sudah siap dipanggil Tuhan, tapi kok belum dipanggil Tuhan gitu. Karena penderitaan. Makanya saya pernah berpikir gini, kalau Tuhan izinkan, kalau Tuhan ini kan maunya saya jangan sampai usia lebih dari 70 tahun. Kenapa? Supaya tidak banyak penderitaan dan tidak banyak yang menderita. Kalau sudah sakit-sakitan, orang di sekelilingnya menderita, dia pun menderita. Itu ya. Nah, jadi saya berpatokan dulu pada usia 70 tahun. Ini kan perhitungan saya, mimpi saya. Tapi tidak tahu, jangan-jangan nanti lebih cepat dari itu Tuhan panggil saya. Kan saya tidak tahu. Saya harus siap, nggak boleh takut mati. Ya, bukan. Nah, saya berpikir gini, kalau kita dalam hidup ini, perbuatlah apapun yang terbaik, itu seolah-olah besok atau hari ini Tuhan sudah datang. Tetapi ya, dalam kita bekerja, dalam meraih sesuatu, berbuatlah yang terbaik seolah-olah Tuhan masih lama datang. Sehingga kita tidak membuang-buang waktu dan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Jadi masa hidup kami 70 tahun. Dan selama rentang waktu sampai kepada 70 tahun itu, apa yang dinasehatkan oleh Musa kepada kita? Dia katakan, ajarlah kami menghitung hari-hari kami. Untuk apa kita menghitung? Supaya kita, yang pertama, supaya kita tahu kira-kira berapa lama lagi usia yang masih tersisa buat kita. Kita berpatokan dulu 70 tahun ya. Itu sudah cukup banyak sekarang. Ya, perpatokan 70 tahun. Supaya kita tahu masih berapa, ini saya 14 tahun lagi Bapak Ibu. Kira-kira dalam usia 14 tahun ini, apa yang masih bisa saya dapatkan, apa yang masih bisa saya kerjakan, apa yang masih bisa saya berikan, ini singkat waktu ini. Apalagi Bapak Ibu yang sudah 65 tahun. Berarti bisa saja 5 tahun lagi. Kita kan tidak tahu Bapak Ibu. Ya, kita harus siap-siap untuk itu. Atau mungkin jangan-jangan 2 tahun lagi. Waduh, 2 tahun lagi. Bapak Ibu udah siap 2 tahun lagi? Apa yang sudah Bapak Ibu berikan untuk hidup Bapak Ibu, untuk keluarga, dan juga untuk Tuhan? 2 tahun lagi loh Bapak Ibu. Ini kan seolah-olah Tuhan mau datang atau Tuhan mau panggil kita. Seolah-olah besok. Berarti 1 hari lagi. Ada yang sudah siap Bapak Ibu 1 hari lagi? Harus siap ya? Nah, oleh karena itu 24 jam lagi Bapak Ibu, apa yang bisa kita lakukan? Apa yang bisa kita kerjakan untuk ini? Kita hitung
berapa lagi usia yang tersisa, dan apa yang sudah kita kerjakan, baik secara kronos maupun kairos, tetapi juga untuk masa kekekalan. Kita menghitung waktu kita, supaya waktu yang kita punya ini dapat kita ambil dan kita pergunakan sebaik mungkin. Dalam pembacaan kita tadi Bapak Ibu, coba kita kembali kepada pembacaan kita tadi. Yohanes pasal 9 ini menceritakan Yesus pergi ke satu tempat. Nah, dalam kronologis yang terjadi, di sini dikatakan, pada waktu ini dikatakan, waktu Yesus sedang lewat. Maka di sini masih berbicara ketika waktu itu lewat, masih ada dua makna waktu di situ. Yang pertama, waktu ini adalah kairos. Ya, jadi waktu kesempatan itu mereka sedang lewat dikatakan, lalu ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Ya, nah lalu kemudian sudah mulai muncul ada makna kekekalan. Ya, nah kenapa di situ dikatakan murid-muridnya bertanya kepada dia, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Dan seterusnya. Lalu ayat yang keempat dikatakan, kita harus mengerjakan pekerjaan Dia yang mengutus aku selama masih siang, akan datang malam di mana tidak ada seorang pun yang dapat bekerja, baik untuk hari ini, untuk besok, apalagi untuk kekekalan. Dan apa yang dilakukan itu dikatakan untuk memuliakan nama Tuhan. Jadi kita melihat di sini, waktu itu, waktu Yesus sedang lewat. Kesempatan itu mereka mau mencatatkan sejarah dan mereka mau mengambil kairos, kesempatan untuk membuat kronologis yang akan panjang. Ini saya ulang-ulangin supaya nanti kita bisa lebih komplit melihatnya. Nah, apa yang terjadi? Ia melihat seorang buta sejak lahirnya. Baru melihat, dia melihat seorang buta sejak lahirnya. Ternyata melihat ini, menyikapi ini, memperhatikan ini, ada reaksi dari orang-orang sekitar. Reaksi yang pertama itu dilakukan oleh para murid, dikatakan di sini. Murid-murid itu bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa? Jadi yang mereka pertentangkan adalah, ini orang ini menderita, orang ini buta, orang ini tidak bisa melihat, orang ini kemudian seperti itu karena dosa siapa? Dosa dia atau dosa orang tuanya? Kan kadang-kadang kan kita selalu menjudge atau menghakimi seseorang kalau orang itu mengalami penderitaan ataupun mungkin kesukaran, langsung kita mengambil kesimpulan, begitu kan? Ya sah-sah saja sih ya. Karena memang dalam penderitaan sakit penyakit itu disebabkan oleh beberapa faktor. Yang pertama tentu adalah akibat dosa manusia menyebabkan manusia menderita. Ya, akibat dosa manusia menderita. Lalu kemudian penyebab yang kedua adalah faktor alam. Betul ya? Faktor alam, mungkin bencana alam, Gunung Merapi dan lain sebagainya menyebabkan orang sakit dan menderita. Yang ketiga adalah faktor keteledoran manusia. Mungkin Bapak Ibu mengingat kali ya, beberapa waktu yang lalu di Gucci ada satu kisah yang membuat pilu. Bapak Ibu tahu nggak itu? Jadi ada orang kalau nggak salah dari Tangerang sedang berdharma wisata. Lalu pada saat mereka berdharma wisata, bis yang mereka tumpangin ini diparkirkan untuk menunggu mereka semuanya di tanjakan. Di tanjakan, lalu kemudian sebagian sudah ada di dalam, sebagian yang lagi masih di luar. Sementara drivernya, supirnya keluar meninggalkan bis ini. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Tiba-tiba bis ini mundur berjalan, orang teriak-teriak dan kemudian terperosok di jurang. Ironis, itu mengerikan Bapak Ibu bagi yang di dalam. Berapa kita bayangkan. Dan akhirnya itu mengalami penderitaan orang-orang yang ada di situ. Saya lupa apakah ada orang yang meninggal. Tetapi yang jelas ada orang yang mengalami penderitaan di situ. Baik penderitaan fisik tetapi juga penderitaan psikologis. Itu terjadi. Ya, nah ini mereka pertentangkan. Tetapi apa kata Yesus menyikapi hal ini? Dia mengatakan, jawab Yesus, bukan dia. Bukan juga orang tuanya.
Ya, bukan dia, bukan juga orang tuanya. Jadi tadi kan yang penderitaan itu disebabkan oleh dosa, ulah manusia itu sendiri, bahkan ulah kita sendiri ya, ulah manusia ya. Sudah dibilang jangan terlalu banyak makan ikan asin banyak-banyak. Jangan terlalu banyak makan rendang gitu ya. Masakan Padang sudah santan-santannya banyak, nikmat banget. Ini saya kasih contoh, ada seorang bapak yang cerita ke saya. Dia harus pasang ring. Masih muda Bapak Ibu, baru 40-an harus pasang ring. Lalu saya bilang, dia sendiri sadar, iya Pak, saya bilang gini, kira-kira pemicunya ini apa? Saya bilang, dia bilang gini Pak, jujur saja, di dekat Bapak mungkin tahu tempatnya itu ada masakan Padang yang enak Pak. Jadi itu hampir tiap hari Pak, saya beli itu yang cincang itu ya, cincang dan bumbu-bumbunya sedemikian rupa, kuahnya sedap Pak, hampir tiap hari. Akhirnya menyebabkan penyumbatan pembuluh darah dan kena jantung. Ya perlu makan, boleh makan, tetapi hati-hatilah gitu kan. Ya boleh makan duren, tapi jangan makan sampai 2-3 bulan duren gitu, mabok ntar. Boleh minum anggur, boleh kalau hanya sedikit untuk menghangatkan tubuh atau ngerasain. Ya, nah jadi apa yang dikatakan oleh Yesus bukan orang itu, tetapi bukan juga orang tuanya, tetapi apa yang maksud di sini? Tetapi karena pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Artinya Allah harus dimuliakan lewat peristiwa itu. Nah, Bapak Ibu, setelah itu kejadiannya belum sembuh. Lalu Tuhan Yesus menyembuhkan dia dengan cara apa? Meludahi tanah, diaduk-aduk, lalu ditempel di matanya. Menjijikkan gak Bapak Ibu? Kalau pasti mare-mare digituin mau gak Pak? Asal sembuh. Loh, saya cerita Bapak Ibu, saya pernah punya teman orang tua melayani di satu gereja Israel Masih. Dia bagian administrasi dan bagian umum mengurusi. Dia tiap hari Bapak Ibu cerita ke saya, dia minum air kencingnya sendiri. Dia bilang ke saya, ini terapi. Saya minum tiap hari. Jadi bangun pagi itu saya tampung air. Saya tampung air kencing saya pertama saya minum. Saya nggak percaya Bapak Ibu. Tapi Bapak Ibu tahu, umurnya nggak sampai 60 tahun. Dia sudah berusaha. Kan Tuhan tidak pernah nyuruh minum air kencing. Tapi demi sehat minum air kencing. Janganlah ya, masih banyak yang lain. Nah, itu fakta Bapak Ibu. Ya. Nah, tapi saya kira maksud Yesus dan tujuan Yesus salah satu di sini adalah apakah orang itu percaya atau tidak. Yakin atau tidak, walaupun dengan ditempel plok gitu tanah gitu kan. Itu dituntut keyakinan dari orang itu. Apa betul ketika orang ini sudah mendengar tentang Yesus, ketika sudah dia berhadapan dengan Tuhan Yesus, lalu kemudian dia memiliki satu keyakinan, tetapi justru ketika keyakinan ini muncul, yang diharapkan Tuhan berkata, matamu terbuka, matamu dicelikkan, sekarang kau sembuh. Tapi justru diambil tanah plak. Dibutuhkan kerendahan hati. Nah, lalu melihat keadaan itu, orang Farisi ribut. Apa yang mereka ributkan? Siapa ini orang? Kalau itu dari Tuhan, dia bilang, itu gak mungkin dilakukan karena ini adalah hari Sabat. Hari Sabat tidak boleh melakukan pekerjaan itu. Ironis memang Bapak Ibu. Liturgi agama itu menghambat pekerjaan Tuhan seringkali. Tata aturan yang dilakukan oleh orang Yahudi itu melarang untuk melakukan orang beraktivitas pada hari Sabat. Dan mereka menganggap bahwa orang ini sudah melanggar Sabat. Karena dia sudah menyembuhkan orang. Nah, mereka ribut sendiri pada waktu itu. Saya mau garis bawahi Bapak Ibu. Seringkali dalam kehidupan kita bergereja ataupun dimanapun kita berada. Apa yang kita lihat, apakah itu kekurangan atau kelebihan? Kebanyakan itu hanya kita jadikan sebagai objek diskusi. Hanya objek diskusi tanpa mendatangkan sesuatu. Dan diskusi itu seringkali hanya memunculkan kritik. Bukan kritik membangun, tetapi kritik untuk melemahkan. Nah, Bapak Ibu, saya kira di negara kita ini
sangat mahir dengan kritik-kritik ya Bapak Ibu ya. Sangat mahir. Semua orang mengkritik sana sini. Tapi yang jadi pertanyaannya adalah ketika mereka mengkritik, apakah mereka menyumbangkan sesuatu dan berpartisipasi untuk memperbaiki keadaannya? Apakah itu berupa pemikiran, ide, ataupun tindakan? Atau kita hanya berdiskusi, tapi sampai hanya pada diskusi? Apakah murid-murid bisa menyelesaikan masalah orang ini dengan hanya berdiskusi? Tidak. Justru mereka sudah bersama dengan Tuhan Yesus. Mereka tahu Tuhan Yesus. Harusnya mereka berkata, Guru, kami percaya engkau bisa melakukannya. Apa yang bisa kami bantu? Demikian juga orang-orang Farisi dan para pemuka-pemuka agama. Mereka bukannya memberikan sumbangsih dan kemudian membawa orang ini mungkin kepada siapa atau kepada Yesus yang mereka dengar. Walau hanya untuk mencobai. Paling tidak mereka andil. Tapi justru hanya menyalahkan, hanya menyudutkan, hanya cari kesalahan, hanya cari kekurangan. Dan itu hanya menjadi momen debat kusir tanpa melakukan sesuatu. Tapi kita mau belajar Bapak Ibu. Kesempatan yang Tuhan berikan bagi kita. Mungkin 1 tahun lagi kita hidup. 2 tahun lagi. Atau puji Tuhan syukur-syukur sampai 90 tahun. Amin. Ada yang mau usia 90 tahun? Yakin Bapak Ibu? Yakin gak mau usia 90 tahun? Justin mau usia 90 tahun? Tergantung ya? Tergantung. Kenapa? Masih sehat, tapi kayaknya itu susah. Karena Alkitab itu bertentangan dengan Alkitab. Alkitab sudah mengatakan masa hidup kami 70 tahun. Kalau kami kuat 80 tahun, kebanggaannya adalah penderitaan dan kesukaran. Pakai logika kita. Nah, ini mereka hanya menghitung-hitung, hanya menjadi objek diskusi, perdebatan. Tapi tidak ada tindakan nyata yang mereka perbuat. Sama halnya misalnya di dalam keluarga Bapak Ibu. Kita menginginkan di rumah itu bersih. Tapi kita tidak pernah berpikir untuk nyapu. Nggak akan pernah bisa. Cuma kita selalu mengatakan itu kotor, itu kurang bersih. Tapi kita tidak pernah bertindak untuk itu. Listriknya kok mahal. Nah, biasanya ibu-ibu atau bapak-bapak yang bayar listrik. Listriknya kok bulan ini kok mahal banget. Andilnya kita apa? Ya menghemat dengan cara mematikan alat elektronik ataupun barang-barang yang tidak terpakai yang menggunakan listrik. Sehingga listrik itu pembayarannya berkurang. Ada andil dari setiap orang. Bukan hanya diskusi, bukan hanya menyalahkan. Tetapi andil dia. Ya mungkin kita yang matiin, kita yang nyalain. Nah, makanya kalau saya ini hari-hari ini enggak. Karena selalu manton ada di sini sampai siang bahkan sampai sore. Kalau sebelum ada manton di sini, setiap kali selesai kebaktian saya pasti turun, naik Bapak Ibu ke sini. Ngecek lagi ada AC enggak yang masih hidup, ada lampu enggak yang masih nyala. Lalu ini saya selalu bilang, oke, nanti di MCB yang nomor 2 ini kalau mau pulang tolong diturunkan supaya LCD tidak nyala. Dan itu cukup, dan saya selalu mengingatkan di bawah, kalau AC tidak dipakai dimatikan, kalau lampu tidak digunakan dimatikan. Dan saya berusaha untuk lakukan itu. Ya, nah. Jadi kalau kita memperhatikan di sini ternyata apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus itu bagi banyak orang hanya sebagai objek diskusi dan perdebatan. Tapi justru Yesus bertindak. Waktu itu ketika melihat orang ini, maka Yesus memikirkan sesuatu yang akan dia perbuat. Tujuannya ada 2. Tujuan yang pertama, orang itu bisa melihat. Tujuan yang kedua, yang terutama adalah nama Bapa dipermuliakan. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih dalam Tuhan, berangkat dari sini. Maka ada beberapa hal yang perlu kita perhatikan. Yang pertama adalah waktu itu
terutama kesempatan itu sangat berharga dan mahal. Ketika Yesus melihat orang itu adalah kesempatan dan waktu yang sangat mahal. Kenapa mahal? Karena itu adalah momen untuk lakukan sesuatu untuk tujuan dua itu tadi. Kalau kesempatan ini berlalu, dua tujuan ini tidak dilakukan, maka nama Tuhan tidak dipermuliakan. Maka orang ini tetap akan menjadi seorang yang buta. Orang tidak akan melihat bahwa Yesus adalah Allah yang berkuasa. Dalam kehidupan kita pun, selagi masih ada kesempatan, maka kita harus menyadari bahwa itu penting dan berharga dalam hidup kita. Kadang-kadang Bapak Ibu, kita sadar ketika sudah lewat waktunya, bahkan menyesal. Saya masih mengingat Bapak Ibu beberapa tahun yang lalu, saya pulang, biasanya saya paling suka naik pesawat itu penerbangan pertama. Kenapa begitu? Karena pagi-pagi kalau di Jakarta itu berangkat masih sepi. Bisa ditempuh perjalanan hanya 1 jam. Tapi sekarang kan kalau kita berangkat jam 6 ke atas, bisa 4-5 jam. Ya. Lalu Bapak Ibu, saya berangkat pesawat jam 6 pagi, sampai di Medan jam 8. Setelah itu saya naik angkutan lanjutan. Terus saya duduk di depan Bapak Ibu. Saya tidak memperhatikan di belakang. Lalu tiba waktunya berhenti, biasanya mobil-mobil itu berhenti, bis itu berhenti di tempat makan. Saya keluar, kaget saya ketemu dengan teman sekampung, adik kelas saya. Lalu dia berkata begini, kapan berangkat dari Jakarta? Saya bilang, tadi pagi. Loh kamu berangkat kapan? Dia bilang 3 hari yang lalu. Terus kemudian, itu artinya saya naik pesawat, dia naik bus. 3 hari yang lalu. Lalu dia berkata gini, enak ya. Cuma sebentar nyampe ke sini. Sementara saya sudah 3 hari lebih baru sampai di sini. Udah kaki bengkak-bengkak. Muka sudah, biasanya kan hidung udah hitam-hitam gitu kan. Ya. Nah, dia lalu kemudian ada satu kata penyesalan. Karena saya tahu memang di masa lalu itu seenaknya sekolah, bermanja-manja dan lain sebagainya. Dan penyesalan sudah tiba. Ya, saya ketemu juga ada satu acara di Bekasi Timur. Sama seperti itu. Teman-teman main saya pada waktu itu. Akhirnya penyesalan belakangan. Karena mereka tidak melihat bahwa waktu itu, kesempatan itu, sesuatu yang penting dan berharga. Yang harus diambil untuk membangun hidupnya, membangun masa depannya. Betapa menyedihkan. Ya, kalau misalnya kita berleha-leha pada waktu itu, terus kemudian teman-teman kita melihat mereka hidupnya baik, mereka tidak berkekurangan, mereka berkecukupan. Ya, tapi sekarang saya mau katakan, kalau memang itu sudah terjadi masa lalu, kini waktunya untuk tidak lagi berleha-leha, mulai bergerak, bangkit, lakukan sesuatu, termasuk untuk Tuhan melayani di tempat ini. Yang kedua, Bapak Ibu, yang kedua, setiap usaha ataupun kesempatan yang kita lakukan dan kita ambil, tidak selalu berjalan dengan mulus. Ya, tidak selalu berjalan dengan mulus. Kenapa saya berkata demikian? Ketika Yesus menyembuhkan orang ini dan bisa melihat, justru dia mendapatkan sambutan yang buruk. Bahkan mereka mencoba hendak membunuh dia. Itu bisa dilihat Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa baca ayat-ayat itu. Mereka punya niat yang jahat kepada dia. Mereka merencanakan untuk membunuh dia. Dan menghambat apa yang hendak Tuhan Yesus lakukan. Tidak selamanya ketika kita berbuat yang benar, ketika kita melihat yang baik, kita menolong orang lain, kita membantu orang lain, kita mengambil bagian dalam pelayanan, kita sudah capek melakukan sesuatu, kita sudah berjuang dan berkorban. Belum tentu kita mendapatkan penghargaan dari orang lain. Itu sebabnya dalam melayani, jangan pernah berpikir dan berharap untuk mendapatkan penghargaan dari manusia. Sebab ketika kita berharap dan berpikir untuk mendapatkan penghargaan dari manusia, maka pasti kita akan kecewa. Pasti kita akan kecewa. Karena kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak harapkan. Dan melayani Tuhan, dalam bergereja kita ambil bagian, maka tidak selalu
semua apa yang kita lakukan itu diterima oleh orang. Tidak selalu dipuji, tidak selalu dihargai. Justru seringkali disalahkan, justru seringkali mungkin dicaci maki. Justru mungkin kita direndahkan sedemikian rupa. Dituduh macam-macam. Itu memang dalam pelayanan. Itu yang sudah dialami oleh Tuhan Yesus. Tetapi apakah dengan tuduhan itu, apakah dengan hambatan itu, apakah dengan kita direndahkan, kita kemudian berhenti dan tidak lagi melakukan sesuatu. Kita harus terus melangkah selama masih kesempatan ada. Karena Yesus mengatakan, karena ada saatnya siang akan berlalu dan tiba malam. Dan tidak ada sesuatu yang kita lakukan. Artinya masih ada waktu yang kita bisa gunakan untuk meraih banyak hal. Tapi kemudian malam itu, di mana Tuhan sudah memanggil kita, nggak ada lagi yang bisa kita perbuat. Ya, yang ketiga, Bapak Ibu, yang ketiga, jangan pernah menunda kalau Tuhan sudah mempercayakan. Nah, di sini dikatakan waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Lalu kemudian ada diskusi panjang dari orang-orang seperti di situ. Tapi dia tidak menunggu lama apa yang dilakukan. Kita lihat di sini. Setelah ia mengatakan semuanya itu, ya, setelah ia mengatakan semuanya itu. Enggak tunggu lama, enggak berkata besok, enggak berkata lusa, enggak berkata minggu depan, enggak berkata bulan depan, enggak berkata nanti kapan-kapan saja, nanti suatu saat. Apa yang dia lakukan? Ia meludah ke tanah dan mengaduk ludahnya itu dengan tanah, lalu mengoleskannya pada mata orang buta tadi dan berkata kepadanya, pergilah, basuhlah dirimu dalam kolam Siloam. Siloam artinya yang diutus, maka pergilah orang itu. Ia membasuh dirinya lalu kembali dengan matanya yang sudah melek. Jadi kesempatan itu benar-benar diambil oleh Yesus untuk bertindak. Untuk menyembuhkan. Untuk membantu. Untuk menolong. Untuk menyelesaikan masalah orang ini. Seringkali kan dalam kehidupan kita, ya nantilah, tunggulah, masih ada yang lain. Orang muda mengatakan yang tua-tua aja lah om, yang senior-senior. Yang tua mengatakan yang muda aja lah, masih banyak muda. Lalu siapa yang akan dilempar? Yang bayi sajalah. Kan itu kita alami Bapak Ibu ya. Yang tua-tua berharap, Pak, yang muda-muda aja, ayo digerakkan. Lalu kita bilang ke orang muda, ayo teman, om yang tua-tua aja dulu. Lalu yang kemana lagi kita arahkan ini peluru? Ayo Bapak Ibu. Yang tua apa yang masih kita bisa perbuat. Yang muda ayo masih banyak yang bisa kita perbuat. Kita lakukan sama-sama. Dan yang terakhir poinnya adalah berbuat itu, waktu itu. Bukan semata-mata hanya untuk kepentingan pribadi. Tetapi untuk kepentingan semua. Saya, saudara yang lain, terutama untuk Tuhan. Nah, kalau kita melihat di sini, Yesus tidak untuk saya. Dia bukan untuk saya di sini. Tapi apa yang dia katakan, di sini dikatakan, jawab Yesus ayat yang ketiga, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Oleh karena itu dikatakan kita harus mengerjakan pekerjaan dia yang mengutus aku selama masih siang. Jadi apa yang dilakukan oleh Yesus itu semata-mata untuk memuliakan nama Tuhan, memuliakan nama Bapa, memuliakan nama Bapanya yang mengutus dia dan tentu juga untuk kesembuhan orang ini. Dengan cara apa? Lewat peristiwa ini nama Bapa dimuliakan? Ya, orang-orang itu melihat kuasa Tuhan. Orang-orang itu melihat kasih Tuhan. Orang-orang itu melihat pekerjaan Tuhan. Orang-orang itu melihat bahwa ada sosok pribadi utusan Allah dan menjelma menjadi manusia. Hadir di tengah-tengah mereka untuk melawat mereka. Dan apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus bukan untuk pamer, bukan juga untuk flexing, bukan juga untuk nama yang terpampang dan tercatat. Coba kita lihat Bapak Ibu kalau di Harapan Indah. Kalau ada diperbaiki jalan, ada tahu spanduk gede di situ. Ya Bapak Ibu ya. Jadi yang dilakukan itu untuk siapa?
Untuk gue lah. Gitu kan pasti spanduknya itu 7 kali 1 meter. Saya percaya bukan warga yang buat itu. Tapi yang buat siapa? Minimal timnya. Jadi untuk diri sendiri, untuk mereka. Nah, tetapi Tuhan mengajar kita di sini bagaimana Yesus melakukan itu. Bukan untuk kepentingan pribadi, bukan untuk pamor, bukan untuk harga diri, bukan nama baik, bukan juga kemuliaan pribadi, tapi nama Bapa di surga. Dan saya mau mengajak kita Bapak, Ibu, dan Saudara yang kekasih dalam Tuhan. Apapun yang kita lakukan, sebagaimana Rasul Paulus berkata dalam Kolose pasal 3 ayat yang ke-23, perbuatlah itu bukan seperti untuk manusia, tetapi seperti untuk Tuhan. Masalah balasan, masalah imbalan, masalah mungkin apa yang kita dapatkan, biar Tuhan yang menghitung dan mempertimbangkannya, tetapi kita melakukan bagian kita. Selagi masih ada waktu, kronos, kesempatan kita ambil untuk mencatatkan sejarah kronologis yang indah dalam hidup kita untuk mendapatkan juga sampai kepada kekekalan di mana Tuhan datang untuk yang kedua kalinya.